Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dari PJKR 5A NPM 18 10 63 10 700 095. 5. Tentang perilaku organisasi dan penyelenggaraan. Perilaku organisasi adalah tempat menyelidiki perilaku individu, kelompok, dan struktur. Perilaku individu mengajarkan 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor kelompok, dan faktor struktur yang memuat komponen inti motivasi dari motivasi laku dan kekuatan pemimpin. Oke, sekarang tentang pertandingan. Tahap pertandingan ada 4. Yang persiapan, tahap pertandingan pendekatan, tahap pertandingan dimulai, dan tahap pertandingan selesai. Yang dimaksud kegiatan dalam tahap pertandingan adalah tentukan pelaksanaan waktu pertandingan. Tahap-tahap penyelenggaraan pertandingan, yaitu 1. Planning, yaitu ada tempat. 1. Planning tempat. 2. Planning waktu. 3. Planning fungsi. 2 adalah organizing. Yang kedua adalah organizing, atau yang disebut organisasi. Organisasi dalam kaitannya adalah pertandingan dan penyusunan struktur pertandingan. Bagian terpenting dari penyusunan sebuah organisasi, yaitu 1. Pelindungan, 2. Nasihat, 3. Tanggung jawab, 4. Ketua umum panitia, 5. Bendahara, dan 6. Sekretaris. Struktur personil dan uraian tugas bidang teknik, yaitu 1. Pengawasan pertandingan atau supervisor, 2. Referee atau wasit, 3. Ketua pertandingan, 4. Struktur pertandingan, 5. Seksi perwasitan, 6. Seksi lapangan, dan 7. Seksi perlengkapan pertandingan. B. Struktur personil dan uraian tugas logistik, yaitu 1. Ketua bidang logistik, 2. Seksi akomodasi, 3. Seksi komunikasi, seksi konsumsi, 4. Seksi angkutan, 5. Seksi pengadaan peralatan media. Nah, yang C, struktur personil dan uraian tugas bidang umum, yaitu ada 4. 1. Ketua bidang umum, 2. Seksi dana, 3. Seksi kongres, dan 4. Seksi publikasi atau dokumentasi. Nah, yang B, sistem organisasi pertandingan. Setiap pertandingan atau perlombaan, baik yang berskala besar maupun kecil, memerlukan pengelolaan yang sebaik-baiknya dan sematang-matangnya agar pertandingan itu berjalan dengan lancar, efektif, dan tidak terjadi kesalahan apapun. Nah, yang C, langkah-langkah dalam melaksanakan tugas. Penyelenggaraan pertandingan umumnya dipimpin oleh pertandingan atau yang lazim biasanya disebut teknik pertandingan. Nah,
Langkah-langkah pertandingan yaitu A. Menentukan bidang tugas dan struktur organisasi. B. Penentuan tenaga kerja. D. Penentuan peserta. Nah, siapa saja yang diperbolehkan dalam pertandingan? 1. Menurut sifat pertandingan dibedakan, yaitu A. Pertandingan seleksi. B. Pertandingan invitasi. C. Pertandingan kompetisi. 2. Perbatasan peserta. 2. Pembatasan peserta. Organisasi olahraga masyarakat. Organisasi olahraga masyarakat pada umumnya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk kesejahteraan hidupnya. Maka tak dapat dipungkiri organisasi-organisasi yang banyak kita jumpai seperti LSM, dan untuk yang olahraga biasanya KONI. LSM singkatan dari Lembaga Sosial Masyarakat, dan KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia. 1. Organisasi tetapnya akan berlangsung cukup lama, membubarkan diri karena satu alasan, dibubarkan oleh pihak-pihak berwenang, masa jabatan dari pemimpin-pemimpinnya telah habis. Organisasi yang diatur dengan anggaran dasar. Organisasi tetap dikelola dalam jangka waktu tertentu oleh kelompok orang untuk tujuan yang telah ditetapkan dan dikendalikan oleh aturan, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah. Di sini adalah organisasi olahraga dari sekelompok orang dengan profesi tertentu atau orang yang memiliki kepentingan pribadi. Yang ditampung menjadi anggota KONI adalah 1. Bapomi atau mahasiswa. 2. Bapopsi, pelajar. 3. Siwo, karyawan. 4. Bapor, Ko RRRI, pegawai negeri. 5. BPOC untuk penyandang cacat. 6. Perwosi untuk wanita. 7. PP Kori, Perhimpunan Pembinaan Kesehatan Olahraga Indonesia. Di samping itu, organisasi tetap tersebut mempunyai anggota yang telah diatur oleh AD dan ART yang terdiri dari 3, yaitu 1. Anggota biasa, 2. Anggota luar biasa, dan 3. Anggota kehormatan. Contoh dari anggota biasa adalah anggota biasa, pengurus cabang olahraga yang bersangkutan dari tingkat provinsi, kota, kabupaten. Nah, sedangkan yang anggota luar biasa, organisasi, badan, instansi, atau perorangan simpati dalam cabang olahraga yang bersangkutan. Nah, anggota kehormatan, orang yang telah berjasa terhadap gerakan dan perkembangan dari cabang olahraga tersebut. Demikian pula susunan pengurusan dari pengurus besar atau pusat.
Nah, di sini juga dalam AD dan ART dari cabang olahraga yang bersangkutan, setiap organisasi berbeda-beda bentuk dari jumlah penggunaan, tetapi pada umumnya yang harus adalah 1. Ketua umum, 2. Wakil ketua umum atau ketua harian, 3. Ketua bidang organisasi, 4. Ketua binaan prestasi, 4. Ketua bidang binaan prestasi, 5. Ketua bidang dana, 6. Sekretaris Jenderal, 7. Wakil Sekretaris Jenderal, 8. Bendahara, 9. Wakil Bendahara, 10. Komisi Teknik Pelatihan dan Perwasitan, 11. Komisi Pendidikan dan Penelitian, 12. Komisi Daerah, dan 13. Komisi Umum. Itu adalah susunan pengurusan bagi pengurus daerah cabang olahraga. Nah, yang kedua, organisasi sementara. Organisasi sementara. Maksud organisasi sementara adalah suatu organisasi yang bersifat sementara atau yang bekerjanya hanya sebentar. Sementara ini berdasarkan penunjukan oleh organisasi. Organisasi tetap suatu surat dengan dikeluarkannya suatu surat. Sebagai contoh, organisasi sementara adalah panitia Komite Olahraga Nasional Indonesia yang biasa diadakan setiap 4 tahun sekali. Pembentukan dari kepanitiaan ini atas dasar dan surat dari keputusan KONI pusat, antara lain: 1. Pendahuluan, 2. Tujuan sasaran penyelenggaraan PON, 3. Waktu dan tempat penyelenggaraan PON, 4. Panitia PON, 5. Pemanfaatan potensi masyarakat, 6. Babak kualifikasi, 7. Jumlah cabang dan pertandingan yang ingin ditandingkan, 8. Dasar cabang olahraga yang dipertandingkan, 9. Cabang olahraga dalam PON, 10. Tema PON, 11. Jumlah atlet, 12. Persyaratan khusus peserta, 13. Cabang olahraga dan nomor perlombaan, 14. Potensi, dan 15. lain-lain. Sebelum ketentuan dari penyelenggaraan PON tersebut di atas harus ada persetujuan dari KONI pusat yang dikeluarkan surat keputusan yang terdiri dari 1. Menunjukkan tempat penyelenggaraan PON. 2. Pengangkatan panitia inti pengurus PON. Pengangkatan ketua inti panitia pengurus PON yang terdiri dari ketua umum,
ketua pelaksana, ketua pertandingan, ketua acara, ketua pelayanan, ketua pariwisata, ketua API PON dan ketua API PON, ketua FDANA, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara dan wakil bendahara. Selanjutnya SK. SK yang dikeluarkan lagi oleh KONI yaitu 1. Jumlah olahragawan peserta PON, pemberian izin kepada BP PON. 3. Penunjukan tempat API PON. 4. Selain dari hal-hal tersebut di atas, diterbitkan pula ketentuan tentang 1. Tata tertib, 2. Pedoman panitia, 3. Struktur organisasi, dan 4. Ketentuan lain yang berupa atau berkaitan dengan 1. Polis asuransi kecelakaan diri, 2. Pitogram PON, 3. Penghargaan atau piagam, 4. Bentuk medali atau kenangan-kenangan PON, dan 5. Tanda pengenal dan peserta panitia PON. Pelaksanaan kegiatan PON inti pada bidang-bidang pertandingan, bahwa keberhasilan pada bidang PON tersebut, bahkan untuk pertandingan yang terlaksanakan dengan baik, maka PON tersebut berhasil pula. Tetapi untuk bidang-bidang lainnya, ini juga ada dalam panitia pelaksanaan untuk tiap cabang kegiatan umumnya, yaitu 1. Para wasit, pembantu wasit, dan wasit garis. 2. Petugas lapangan. 3. Petugas perlengkapan lapangan. 4. Petugas sekretariat pertandingan. Selanjutnya, bidang pertandingan tersebut akan melakukan kegiatan antara lain skema pertandingan, membuat spedet, mengadakan looting atau pengundian, menyusun tata tertib pertandingan, melaksanakan pertandingan atau perlombaan, dan sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau saya salah kata ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.